Saudara, 1 bulan kemarin, saudara tahu apa yang terjadi di dalam dunia secara global maupun di dalam Indonesia. Ya, apa? Virus novel corona 2019. Ya, saudara, itu virus yang menakutkan. Karena ini merupakan metamorfosa, perubahan makin canggih daripada virus itu setelah SARS tahun 2003 dan MERS tahun 2014 di Timur Tengah. Sekarang MERS bermetamorfosa, memodifikasi dirinya. Virus ini memodifikasi, memodernisir menjadi virus corona. Dan ini sangat canggih di dalam membunuh manusia. Sudah. Kenapa? Karena SARS dicoba dengan suntikan injeksi serum vaksin dan sebagian kalah. MERS sudah lebih hebat, kalah juga. Saudara-saudara tahu apa sih di balik peredaran dan kecanggihan virus? Ini bukan sekedar gerakan dan modifikasi dari mikroorganisme atau mikrobiologi saja. Tetapi ini adalah sesuatu pekerjaan iblis yang melatar belakangi, yang menjadi dalang daripada semua virus, bakteri dan baksil di dalam dunia ini. Saudara, ayat firman Tuhan mengatakan, hukuman Tuhan itu adalah sedemikian, bahwa kamu harus taat kepada firman-Ku dan kamu harus memperhatikan apa yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya jangan kamu mati dengan tiba-tiba. Sudah. Jadi apakah yang dimaksud dengan firman mati dengan tiba-tiba? Itu adalah sesuatu bentuk penyakit dan peredaran penyebaran virus yang dahsyat. Saudara, saya yakin virus corona adalah satu hal yang canggih, tetapi entah beberapa tahun lagi akan bermetamorfosa menjadi super canggih. Dan belum ada obat yang bisa mengejar nututin untuk bisa mencegahnya. Sampai sekarang pun, ya saudara, virus ini asalnya di China, di Tiongkok, tidak dan belum ditemukan obatnya. Dan nanti kalaupun ditemukan obatnya, saudara, pasti ini virus akan berkembang dengan lebih canggih lagi. Apa sebab tadi saya sudah katakan? Karena ada dalang di belakangnya. Saya mau tanya, siapa dalangnya? Iblis. Jadi saudara harus tahu bahwa pekerjaan virus, bakteri dan baksil, saudara, ini mikroorganisme, mikrobiologis ini adalah pekerjaan iblis. Saudara. Dan kalau saudara dan saya tidak dekat dengan Tuhan yang sudah mengalahkan kepala setan yang bernama Satan, yaitu Lucifer, sudah dikalahkan dan saudara jauh dari dia, saudara, saya boleh bilang saudara dan saya akan mengalami kekalahan. Itu sebab pada pagi ini Tuhan memerintah saya sebagai hambanya untuk menyampaikan mengenai soal ini. Bahwa bagi saudara dan bagi saya ada antivirus yang termujarab. Apa? Antivirus yang termujarab, yang sangat luar biasa. Dan saudara mungkin sudah mengira, saudara sudah memperkirakan, benar perkiraan saudara. Semua katakan darah Yesus. Virus segala macam, termasuk penyakit dan dosa, akan saya kalahkan dalam nama Yesus, oleh darah Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Apa yang terjadi bagi anak-anak Tuhan di Tiongkok, di China sana, saudara, dan bagaimana mereka itu mencari jalan keluar, karena kalau mereka sampai ditangkap oleh petugas kesehatan dan polisi dan dimasukkan dalam karantina, ruang isolasi, saudara, itu sangat menderita sekali. Dan kadang-kadang mereka harusnya dirawat dengan baik, mereka dirawat dengan asal-asalan karena ribuan yang harus dirawat pada saatnya. Para kekasih, itu sebab virus ini, saudara,
adalah virus yang dahsyat. Tetapi yang saya akan sampaikan pagi hari ini, ada virus yang lebih dahsyat, namanya apa? Virus dosa. Virus dosa ini, wow, nggak bakal ada obat kecuali darah Yesus. Jadi kalau saudara tahu ada virus yang terdahsyat, namanya DOSA, tahunnya kapan? Sepanjang abad. Itu virus dahsyat banget, karena dia bisa mengirim kita orang masuk neraka, dan dia menyebar dengan begitu cepat sekali, saudara. Dan dia mengangkat segala kemuliaan Allah dari hidup kita, sehingga kita hanya tinggal sebalok dan sesosok daging yang hidup saja. Karena tidak ada lagi roh Allah di dalam kita. Itu virus lebih dahsyat. Kalau yang lebih dahsyat saja bisa diobati oleh apa, saudara? Darah. Semua jawab, oleh apa, saudara? Darah Yesus. Maka katakan, maka segala jenis virus yang menjangkiti manusia pasti bisa disembuhkan oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus, saya pun demikian. Amin. Saudara yang kekasih, kejadian ini di China, di Tiongkok, menjadi sesuatu hal yang mengubah kekristenan di sana. Anak-anak Tuhan, katakan anak-anak Tuhan, jemaat gereja mulai memberanikan diri keluar rumah. Dan mereka dikejar oleh polisi. Dan mereka tidak takut. Kamu nanti akan mati. Biar kami mati, tapi kami mau menceritakan, kami mau memberitahukan tentang keselamatan. Dan mereka diberi kesempatan. Saudara, mereka berkata ketika pulang ke rumah, mereka terjangkit. Mereka terjangkit, kena. Tetapi mereka berdoa. Mereka tidak mau dibawa ke rumah sakit. Mereka berdoa. Doa semalaman. Ya, saudara. Saya akan bacakan saja sebagian yang saya terima. Dengarkan. Melihat perkembangan virus corona di China, sungguh sesuatu yang menakutkan secara manusia. Angka yang sudah tertular semakin meningkat. Suatu situasi yang cukup mengkhawatirkan. Di balik situasi ini, bagaimana orang Kristen China menghadapi keadaan ini? Mereka tidak gentar dan tidak takut dengan virus corona yang semakin menyebar mencari mangsanya. Mereka bergerilya keluar memberitakan Injil. Ada yang ke stasiun kereta api memakai mikrofon menyuarakan Injil. Sekembali dari stasiun kereta api, mereka pulang, ada yang demam. Mereka terus berdoa dan tidak menyerah dalam memberitakan Injil. Kisah yang lain, seorang sister, seorang pemudi masih batuk dan demam. Dia terus memberitakan Injil dan berpesan kepada teman-teman seiman, kalau dia meninggal, ia mempunyai harta warisan. Ia hibahkan untuk pemberitaan Injil. Sister ini menulis di kertas sebagai bukti pemberiannya untuk Injil. Orang-orang Kristen berdoa semalam-malaman. Banyak dari orang-orang Kristen tidak bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan karena rumah sakit penuh. Pelayanan di rumah sakit tidak memadai. Kesaksian mereka indah. Mereka melihat sedikit demi sedikit demam yang mereka derita semakin berkurang. Amin. Amin. Orang-orang Kristen di seluruh kota, desa di China membuat grup di WeChat online, mengundang setiap orang-orang yang berasal dari kota Wuhan yang ada di luar Wuhan, yang tidak bisa kembali ke daerahnya, mereka yang membutuhkan penampungan, tempat tinggal, yang tidak punya biaya, maka orang-orang Kristen membuka tempatnya, rumahnya sebagai tempat bernaung tanpa ketakutan kejangkitan virus. Saudara, kalau sudah keadaan begini, saudara di rumah mau terima orang lain? Mereka mau terima. Dalam hal ini, mereka merealisasikan, menyatakan kasih Kristus
dan Injil diberitakan. Saya teringat firman dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39. Ya, nanti di rumah saudara baca. Sekarang di jalan-jalan Wuhan yang terdengar bukan lagi seperti dulu. Suara-suara teriakan orang yang ramai memenuhi kota dan jalan-jalan. Tetapi sekarang jalan-jalan di kota, di desa, di daerah Wuhan yang terdengar adalah teriakan Injil yang berseru-seru di tengah-tengah kegelapan. Terang Injil ini menerangi seluruh kota Wuhan yang gelap karena kematian. Kasih orang-orang Kristen China bukan hanya dengan berteriak-teriak memberitakan Injil, tapi mereka ramai-ramai mempersembahkan masker, pakaian pelindung dari virus, dan menerima orang-orang yang belum percaya di dalam rumahnya. Tindakan ini menyatakan orang Kristen membawa kasih Allah. Seluruh pemberian ini adalah bentuk kasih yang luar biasa dari seluruh orang Kristen di China, agar setiap orang yang belum percaya tahu bahwa hanya gereja Tuhan yang memberi pengharapan, cahaya kehangatan di dalam ketakutan dan kegelapan dari hati manusia. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Para kekasih, saya sengaja membacakan ini supaya kita tahu keadaan di sana bagaimana. Memang ruwet, memang menegangkan, mencemaskan, menakutkan, horor. Mana-mana dijaga polisi dan tentara. Tidak ada orang berani keluar. Anak-anak Tuhan keluar. Dan mereka minta izin supaya mereka bisa menyuarakan dengan mikrofon. Supaya jendela-jendela yang terbuka itu bisa mendengar suara Injil. Saudara, mereka menampung orang-orang yang sekarang menggelandang karena tidak boleh masuk kembali ke rumahnya di kota Wuhan. Saudara, ditampung di rumahnya. Walaupun bukan sesama seiman. Untuk diceritai tentang kasih Kristus. Bagaimana kalau ketularan? Ya mereka berdoa. Kalau harus mati ya mati. Tapi mereka membuang ketakutan. Coba. Ini Kristus yang benar-benar hidup. Pada saat dunia tercekam, Kristus menampilkan dirinya melalui orang-orang yang dipakai dan tidak takut mati. Kalau mereka sakit, kita sudah dengar tadi, mereka doa semalam-malaman dan demam mereka sembuh. Saudara yang kekasih, coronavirus belum apa-apanya virus dosa yang berujung ke neraka. Itu sebab kalau saudara sudah mendengar ini, ayo lebih dekat kepada Tuhan. Lebih bersungguh-sungguh kepadanya. Yakinkan diri saudara bahwa hanya darah anak domba Allah yang bisa menyelesaikan masalah, yang bisa menyembuhkan penyakit, dan bahkan semua yang menakutkan di seluruh dunia diselesaikan oleh darah Yesus. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah, yang panjang buat dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu sebab inilah tema kita. Saya masuk bersama Anda pada tema kita. Gawat, perlu segera antivirus termujarab. Apakah itu? Darah Yesus. Ada dua kelompok ayat yang menjadi acuan dan dasar daripada khotbah saya pagi ini. Yang pertama dari Wahyu 12 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Dan Mazmur 91 ayat 1 sampai 11. Kiranya kita bisa menyelesaikan. Para kekasih, Wahyu 12 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, kita akan buka Alkitab kita dan membacanya. Apa judul daripada pembacaan ini? Apa? Nyanyian kemenangan. Ya, ayat 10 dan ayat 11. 1, 2. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh
darah anak domba, oleh darah anak, semua katakan oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Semua katakan, sekarang telah tiba. Kapan saja saya membaca ayat ini, berarti saat itu. Sekarang adalah saat tersebut. Sekarang adalah momentum yang saya butuhkan. Amin. Jadi kata sekarang itu adalah momentum saya. Momentum saudara. Waktu yang istimewa. Sudah tiba. Apa sudah tibanya? Satu. Apa? Keselamatan. Saya tulis ini sebagai bala bantuan dari sorga. Satu. Keselamatan. Keselamatan itu diterjemahkan betul dalam bahasa Indonesia. Kedua, apa? Kuasa. Tetapi saya tulis kekuatan. Yang ketiga apa? Pemerintahan. Yang pertama apa katanya? Keselamatan. Kedua, kuasa. Ketiga, pemerintahan. Keempat, kekuasaan. Saudara, tetapi saya mengubah dengan kalimat ini. Pertama keselamatan, kedua kekuatan, tiga kerajaan, dan keempat kuasa. Kenapa? Karena dalam naskah aslinya dan juga yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Inggris adalah salvation, strength, kingdom, dan power. Jadi inilah terjemahannya: keselamatan, kekuatan, kerajaan, dan kuasa. Semua katakan keselamatan, kekuatan, kerajaan, kuasa adalah bala bantuan sorga dalam hidup saya. Jadi saudara, sekarang katakan saat ini, saat saya membutuhkan, ada 4 bala bantuan dari kerajaan sorga. Amin. Jadi saudara harus tahu. Jadi kalau penyakit ini salah satu unsur, salah satu faktor yang mengganggu hidup manusia adalah sakit penyakit. Menurut saudara, penyakit juga bisa dikalahkan apa tidak? Bisa. Kenapa? Karena kita mempunyai bala bantuan dari sorga. Sebutkan bala bantuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi saudara, kenapa 4 perkara ini harus ada pada kita? Keselamatan kita sudah terima. Kita sudah dibaptis, kekuatan sekarang. Yesus memanggil 12 murid dan memberi tenaga dan kuasa. Itu nomor 2 dan nomor 4. Tenaga itu kekuatan, strength, dan kuasa, power. Jadi murid-murid menerima kekuatan dan kuasa. Kita menerima keselamatan, kekuatan, dan yang ketiga penting. Katakan kerajaan Allah. Kalau saya tidak bisa apa-apa, saya katakan saya sedang dalam keadaan yang lumpuh dan tidak bisa apa-apa. Saudara, saya bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Saya membutuhkan kuasa dari kerajaan, bukan kuasa dari rumah sakit, bukan kuasa dari apotek, bukan kuasa dari dokter. Saya membutuhkan kuasa kerajaan. Katakan, kuasa kerajaan adalah mujizat. Amin. Jadi saudara harus tahu, Kingdom of God is the miracle and something great supernaturally yang tidak bisa kita pikirkan dan tidak bisa kita lakukan dan kita dapat dalam dunia. It's just come into your life and make you holy perfectly, correctly, instantly, dengan seketika. It's just because of the miracle of God. From the kingdom of God. Jadi saya dan saudara harus tahu kerajaan. Kenapa diberi kerajaan? Kita masih ada di dunia, belum masuk kerajaan sorga. Tapi kita walaupun di dunia, katakan walau saya masih di dunia,
Saya adalah anak kerajaan sorga. Jadi saya adalah pewaris sorga. Pewaris kerajaan Allah. Melampaui segala perkara. Mengatasi segala hal. Menang dalam segala perkara. Beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab saudara harus yakin. Kenapa kita tidak usah takut, dan anak-anak Tuhan di China yang kita sudah dengar tadi, saudara, mereka begitu berani. Dan seorang pemudi, dia mengatakan, aku mempunyai warisan. Ini aku tulis di atas sebuah kertas. Kalau aku mati karena virus corona, maka harta warisanku harus jatuh kepada kelompok pekabar Injil ini. Saudara, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya kalau Tuhan mau, dia bisa sembuh, tidak sakit lagi. Tapi dia tetap keluar. Dia tetap mengabarkan Injil. Ya, siapa yang mendengar jendela-jendela yang terbuka itu? Orang-orang di dalamnya. Mereka mengubah teriakan mereka menjadi Yesus. Yaitu memanggil nama Yesus. Dan itu terjadi. Sekarang dari jendela-jendela rumah, kalaupun orang berjalan keluar, karena sangat penting, mereka meneriakkan di jalan yang lengang itu, Yesus! Dan dalam bahasa mereka berarti Yesus. Mereka memanggil Yesus. Bukan lagi semangat, semangat, entek semangatnya. Semangat, orang iso omong saiki. Jadi mereka memakai nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Itu dari cerita lain yang saya baca. Teriakan, ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat, kamu bisa, kamu bisa. Lanjutkan, lanjutkan, mati nih. Sudah diganti semua. Diganti dengan apa? 1, 2. Yesus. 1, 2. Yesus. Ini yang memberikan keselamatan. Mereka terus tanpa Yesus, mereka melanjutkan pada kematian. Pada kebinasaan tanpa Yesus. Itu sebab anak-anak Tuhan, bala bantuan dari sorga buat kita ketika kita dalam keadaan terjepit, horor, tiada pertolongan. Mau menanti siapa? Antivirus belum ada. Maka kita mempunyai antivirus termujarab. Siapakah dan apakah? Darah Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Allah. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Semua menyanyi. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-19, mohon dibuka pada Alkitab saudara. 1 Petrus 1 ayat 19. Saya minta kaum wanita membaca lebih dahulu, ya. Dan kemudian mengaminkan, kita semua mengaminkan. Kedua kaum pria membaca dan kita semua mengaminkan. Dan yang ketiga sama-sama dan mengaminkan. Ya, jangan mau kalah kaum wanita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-19. 1, 2. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Kaum pria, 1, 2. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Semua
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Mereka mengalahkan. Katakan, saya akan mengalahkan virus dosa, apalagi hanya virus penyakit. Sekali lagi, saya akan mengalahkan virus dosa, apalagi hanya virus penyakit. Dalam nama Yesus, oleh darah anak domba, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kita tidak tahu apakah virus ini akan menyebar juga di Indonesia. Kita sudah pasti berdoa, saudara. Tapi saudara tahu, semua usaha untuk masuknya virus ini dari luar ke dalam negeri kita sudah ditangkal oleh pemerintah. Baik wisatawan dari China ataupun wisata dari Inggris, wisatawan dari Inggris, dari Amerika, dari manapun. Tetapi kalau di paspor mereka, dalam 14 hari mereka sudah pernah ke China, ke Tiongkok, mereka tidak boleh masuk ke negara kita. Sudah ditangkal, tidak boleh. Bisakah? Menurut saya tidak bisa. Itu hanya mengurangi saja. Itu hanya mengurangi saja. Itu tidak mungkin bisa. Itu sebab saudara yang kekasih, saya ingin supaya saudara dan saya menyiapkan hati kita. Apa yang perlu disiapkan? Hati. Para kekasih. Itu sebab dalam ayat yang kita baca tadi, 1 ayat 19, saudara, saya sangat terkesan dengan Alkitab bahasa Jawa. Ayat ini mengatakan luar biasa. Nanging srono getih kang akeh ajine, yoiku rae Gusti Yesus Kristus. Mari kita akan baca 1, 2. Nanging srono getih kang akeh ajine, yoiku rae Gusti Yesus Kristus. 1, 2. Nanging srono getih kang akeh ajine, yaiku rahe Gusti Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi dia. Ayat ini saya lebih suka dalam bahasa Jawa. Getih kang akeh ajine. Coba. Hebat. Getih kang akeh ajine. Bahasa Indonesia hanya mengatakan darah yang mahal. Darah yang sangat mahal. Mahal dan aji itu beda. Getih kang akeh ajine. Saudara, apa saja yang saudara butuhkan, getih ini rahe Gusti Yesus sanggup untuk menyelesaikan, sanggup menyembuhkan, sanggup menuntaskan. Karena akeh ajine. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa kita mempunyai antivirus termujarab. Ayo bersama dengan saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya memiliki antivirus termujarab, yaitu rahe Gusti Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, saya akan di-cover, diselimuti, dilindungi, diproteksi, diisolasi oleh darah Yesus dalam menghadapi apapun, baik penyakit, problema, keuangan, keadaan dunia, musibah, bencana, kecelakaan. Dalam nama Yesus, getih kang akeh ajine, yoiku rahe Gusti Yesus akan menyelubungi saya dan memproteksi saya
seumur hidup saya. Mulai pagi ini dalam nama Yesus. Amin.